Selamat petang Ibu Bapak, saudari-saudara, juga teman-teman yang di rumah. Kita berjumpa lagi, kali ini di dalam pemahaman Alkitab yang kedua, masa Prapaskah. Pekan lalu kita berjumpa di persekutuan doa yang pertama, dan saat ini kita berjumpa di kesempatan pemahaman Alkitab yang kedua. Kita akan kembali membaca dan merenungkan ayat Alkitab yang sebenarnya sudah kita diskusikan pada ibadah Minggu tanggal 14 Maret yang lalu. Tapi kita akan mencoba melihatnya dari sisi yang sedikit berbeda begitu ya. Tetapi sebelumnya, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita memohon pertolongan dan bimbingan Roh Kudus di dalam membaca, merenungkan, mendalami, juga mendiskusikan sabda Tuhan di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menghayati bahwa sabda-Mu adalah bagaikan perigi yang tidak pernah kering. Oleh sebab itu, bahkan ketika kami kembali menghampiri dan membaca bagian yang sama dari Alkitab kami akan dimampukan, kami akan diberi kesempatan untuk menjumpai sisi yang berbeda, untuk mendapati lapisan yang baru, yang tentu saja kami butuhkan untuk melanjutkan pesiarahan iman kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak ragu untuk kembali membaca dan merenungkan bagian dari Alkitab yang telah kami baca dan renungkan bersama pada ibadah Minggu 14 Maret yang lalu. Kami percaya Roh Kudus akan hadir, menyertai kami dan memampukan kami untuk menjumpai sisi yang baru dan mendapati lapisan yang segar dari sabda Tuhan ini. Dan kami juga percaya Roh Kudus akan menyertai kami, memampukan kami untuk memelihara kebenaran sabda Tuhan di dalam keseharian hidup kami. Maka bersabdalah ya Tuhan kepada setiap kami, karena kami sudah siap, bahkan rindu untuk disapa, disentuh, dan diubahkan oleh kebenarannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Kita akan kembali membaca sabda Tuhan sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, yang sebenarnya sudah kita soroti bersama, kita bicarakan bersama di dalam ibadah Minggu yang lalu. Bacaan leksionari kita pada ibadah Minggu yang lalu diambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai 21. Tetapi pada saat ini, sebagaimana juga di dalam ibadah yang lalu, kita akan terutama memusatkan perhatian pada ayat yang ke-16 saja. Jadi Yohanes 3 ayat 16. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Diberkatilah setiap kita yang tidak hanya mau membaca dan merenungkannya serta mendalaminya, tapi kita yang mau berusaha mewujud nyatakannya di dalam keseharian hidup. Hosiana. Jemaat yang terkasih, Yohanes 3 ayat 16 boleh jadi adalah ayat Alkitab yang paling banyak diingat orang, bahkan mungkin dihafal. Dalam hal ini, situs womensday.com misalnya menempatkan Yohanes 3 ayat 16 ini di urutan pertama 13 ayat-ayat Alkitab paling populer yang diketahui dan dicintai oleh semua orang. 13 popular Bible verses that everyone knows and loves.
urutan pertama. Ya betapa tidak, sabda Yesus yang tercatat di ayat ini memang begitu indah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu indah. Sejumlah penafsir bahkan menyatakan ayat ini sebagai ringkasan dari segenap isi Injil, the gospel in a nutshell. Kendati demikian, ibu bapak, saudara dan saudara, juga teman-teman, adik-adik, di sisi lain, Yohanes 3 ayat 16 boleh jadi adalah juga salah satu ayat yang paling sering kita salah pahami. Atau setidaknya menjadi salah satu ayat Alkitab yang paling sering kita pahami secara sempit dan dangkal. Misalnya adalah ihwal percaya kepada anak tunggal Allah, yakni Yesus Kristus. Kerap kali orang terlalu memusatkan perhatian kepada penegasan bahwa mereka yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alhasil, kita pun seringkali lupa untuk bertanya, bagaimana semestinya kita percaya kepada Yesus Kristus? Apakah percaya itu berarti sekadar meyakini dengan sepenuh hati dan segenap pikiran bahwa Yesus Kristus adalah Putra Tunggal Allah? Apakah hanya seperti itu? Nah, dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara lebih memadai, menurut hemat saya, ada baiknya kita melakukan penelisikan secara historis dan penelisikan secara naratif untuk memaknai kata percaya pada ayat tersebut. Jadi dua ya, penelisikan historis dan penelisikan naratif di dalam Injil Yohanes secara keseluruhan. Mengenai penelisikan historis, kata percaya pada teks Yohanes 3 ayat 16 ini diterjemahkan dari kata Yunani pisteuon. Nah, kata ini memang sering dimaknai secara leksikal atau secara harfiah sebagai percaya kepada, to believe in, atau beriman kepada, to have faith in, pada sesuatu atau kepada seseorang, begitu ya. Tetapi sebetulnya pada konteks Palestina abad pertama, kata Yunani pisteuon atau kata bendanya pistis itu memiliki makna yang lebih spesifik dan konkret. Dalam hal ini seorang Teresa Morgan mencatat demikian. Greek writers used pistis widely as a political and military term for loyalty, faithfulness, allegiance, and commitment to the Roman Empire. Jadi para penulis Gerika atau para penulis Yunani pada masa itu kerap menggunakan kata pistis sebagai terminologi atau sebagai istilah yang politis dan militer yang merujuk kepada loyalitas, kepada kesetiaan, kepada kepatuhan dan komitmen terhadap kekaisaran Romawi. Dengan demikian, kata pisteuon di ayat 16 ini semestinya tidak sekadar kita maknai sebagai percaya kepada Kristus Yesus di dalam hati dan pikiran semata, tetapi juga mesti dimaknai sebagai setia mengikutnya senantiasa. Nah, pesan ini menjadi semakin benderang ketika kita melakukan penelisikan naratif
terhadap makna kata pisteuon ini di dalam jalinan kisah Injil Yohanes. Di dalam teks pasal 14 ayat 12 misalnya, dikisahkan bahwa Yesus dengan sangat gamblang menyatakan, sesungguhnya barang siapa percaya, perhatikan kata yang sama digunakan, pisteuon, kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa percaya atau pisteuon di sini bukan sekedar bermakna meyakini dengan sepenuh hati dan segenap pikiran bahwa Yesus Kristus adalah Putra Tunggal Allah, bukan. Melainkan juga dengan setia mengikut teladannya. Caranya bagaimana? Dengan cara melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang telah Kristus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Dengan kata lain, kalau kita mau meminjam ungkapan seorang Thomas A. Kempis atau Thomas dari Kampen, seorang teolog Jerman abad ke-15, percaya atau pisteuon kepada Kristus berarti berupaya untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Atau dalam ungkapan Thomas A. Kempis, imitatio Christi. Nah, oleh sebab itu, ibu bapak, saudari-saudara, teman-teman juga adik-adik yang terkasih, di dalam kesempatan pendalaman Alkitab saat ini, saya mengundang kita untuk berdiskusi, membicarakan beberapa pertanyaan berikut ini bersama dengan keluarga dan orang terdekat kita. Yang pertama, pekerjaan-pekerjaan Kristus apa yang telah kita lakukan selama ini? Jadi perhatikan, yang telah. Pertanyaan yang kedua, kalau tadi yang telah, sekarang pekerjaan-pekerjaan Kristus seperti apa yang belum kita lakukan, tetapi bisa dan ingin kita lakukan kelak. Jadi perhatikan ya, sebelumnya kan kita ngobrolin dulu apa sih yang sudah kita lakukan. Nah, kalau sudah kita diskusikan, selanjutnya kita diskusikan apa yang belum, tapi sebetulnya bisa kita lakukan. Dan yang ketiga, marilah kita juga mendiskusikan, membagikan, kita bisa sharing kendala-kendala apa sajakah yang kita hadapi ketika kita hendak melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus tersebut. Lalu bagaimana selama ini kita menyikapi serta mengatasinya? 3 pertanyaan itu saja. Dan akhirnya, selamat berjuang menjadi semakin serupa dengan Kristus. Selamat menyatakan kasih Allah yang begitu besar bagi dunia ini, sembari senantiasa menghayati bahwa setiap kita yang setia mengikut Kristus, bahwa setiap kita yang setia melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus, betapapun itu berat dan sulit, kita tidak akan binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, ampunilah kami ketika kami kerap kali memahami dan menghayati kepercayaan kami, keberimanan kami kepada Kristus secara dangkal dan sempit. Kami memahaminya sekadar sebagai yakin betul di dalam hati dan pikiran. Kami terlupa
bahwa penulis Injil Yohanes mengingatkan kami bahwa percaya kepada Kristus berarti melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Kristus sendiri, bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kiranya ketika kami telah mendiskusikannya, ketika kami telah berbagi bersama dengan keluarga kami, orang-orang terdekat kami lalu memiliki kemantapan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus itu. Kami memiliki keteguhan untuk bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus, menjadi imitatio Christi. Kiranya Roh Kudus sendiri yang menyertai, berkarya, menguatkan, dan memampukan kami untuk mewujud nyatakan panggilan tersebut. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami memohon. Amin. Demikianlah pemahaman Alkitab kita pada kesempatan ini. Selamat mendalaminya bersama dengan keluarga. Selamat menghayati masa-masa Prapaskah ini bersama dengan keluarga. Sampai jumpa di kesempatan yang mendatang. Tuhan senantiasa memberkati, menyertai kita sekalian. Amin.